Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Hari ini kita Waalaikumsalam. akan berbincang terkait dengan padi sebagai sumber pangan utama masyarakat Indonesia. Namun di tengah tantangan lingkungan, perubahan iklim, dan isu kesehatan, budidaya padi tidak lagi sekedar soal produksi, tetapi juga soal keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang kini semakin mendapat perhatian adalah budidaya padi organik. Lalu, seberapa besar peluang dan tantangan budidaya organik di Indonesia? Apakah sistem ini realistis diterapkan oleh petani kecil? Dan bagaimana prospeknya ke depan? Hari ini kita akan membahas budidaya padi organik bersama narasumber kita, yaitu Pak Jansen, yang beliau akan perkenalkan langsung ke sahabat Yampi yang ada di rumah. Selamat siang Pak Jansen, apa kabar? Selamat siang Bu, kabar Ya, baik. senang sekali Assalamualaikum. kita bisa bertemu di catatan RSZ. Siap. Meskipun tidak secara langsung Bapak bisa hadir di studio, tapi melalui media online ini kita bisa berbincang dan berbagi pengalaman. Pak Jansen, mungkin sebelum kita mulai bisa memperkenalkan diri ya. Salam kenal juga Pak. Saya baru kenal Bapak nih di sini. Silakan Pak Iya, memperkenalkan dulu. iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya, nama lengkap saya itu Edri Jansen Bu, panggilannya Jansen. Ya, Eh, Kegiatan saya tuh memang keseharian itu bertani. ya. Dan saya sebagai seorang petani yang di bidang, kalau saya sendiri di holti Bu, cuman saya lebih tertarik ke padi. Oh, Nah, jadi ke padi gitu. ya, Padahal kenapa begitu? Karena oke, nanti kita lanjutkan. ya, Saya ya. berasal di Kabupaten Mukomuko, itu di Provinsi Bengkulu. Muko-Muko, Provinsi Itu di Bengkulu, Kabupaten apa? Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Bu. Oh, Kabupaten Muko-Muko. Iya. Perbatasan dengan Sumatera Barat Utara, Oh, Bengkulu perbatasan. Utara ya. Iya, Ya, iya, dan saya iya. sebagai penyuluh swadaya juga dan juga Iya. sebagai pengurus PNA di kabupaten. Iya. Ya, Baik, Pak begitu Bu. Jansen mungkin bisa disampaikan ya ke permisa sahabat Yampi, yang digeluti sekarang budidaya padi organik, perbedaannya dengan eh, kita menanam secara konvensional selama ini apa ya Pak? Kalau kita bicara padi organik, bicara padi Bu ya. Sebetulnya yang saya geluti ini belum belum bisa kita kategorikan padi organik karena Iya. saya baru juga melangkah baru sekitar 2 tahunan lah, ya kan. Iya. Nah, kalau kita bicara organik kan itu kan betul-betul sangat kompleks sekali ya kan. Nah, Iya. sementara saya baru di tahap bawah Bu. Tahap bawah artinya kita berusaha untuk menciptakan hasil ini dan ini dalam kondisi sehat dulu, ya Iya. kan? Nah, kalau Ya. bicara beras yang kita konsumsi kalau sehari sehat, otomatis kita kan lari ke belakang dulu, ke budidaya dulu, Iya, betul. ya kan? Iya. Budidaya Iya. sehat, otomatis kita kan kedepannya tidak akan tercipta hasil beras yang sehat, kan itu Iya. secara ininya. Nah, masalah yang timbul di lapangan sekarang itu kita kan ekosistem kita sudah Berarti masih terganggu. berjani apa-apa ini. Sebentar di ini Hmm, ada bocor ya. Oke. Iya. Ya. Iya. Nah, Iya, lanjut Pak. ekosistem kita sudah rusak, artinya selama ini kita konvensional, itu lahan kita sudah banyak yang rusak, teracuni dengan kimia sintesis, ya kan? Iya. Iya. Baik berupa pupuk, berupa pestisida, ya kan? Nah, di situ saya tertarik. Jujur saja, Bu, di sini saya tidak punya sawah. Iya. Tapi dengan kondisi
seperti ini, saya berpikir, sementara kita punya alam kita menyediakan apa namanya berbagai macam agen hayati yang berkapasitas bisa untuk menciptakan tanaman sehat tadi itu. Ya. Nah, di situ ya, memang kita bedanya dengan konvensional. eh, Petani kita itu lahirnya dalam kondisi dunia ini sudah kimia, sudah Ya, ya, konvensional. Ya, kecuali ya, yang sudah tua-tua yang umur 60 ke atas mungkin masih masih mengenal sebelum kimia, masih mengenal ya kan. Nah, di ya. situ. Nah, jadi Hmm, saya berusaha untuk mempelajari organik ini karena pada dasarnya kita berinjak dari tanah yang sehat dulu. Tanah yang tadi rusak kita ya, sehatkan dulu. Jadi artinya kesehatan. mungkin kita bicara di pH tanah kita ini anjlok karena mungkin di situ unsur-unsur hara sudah rusak, mikroorganisme sudah banyak yang mati atau kurang ya kan. Mhm. Ya, Otomatis apa namanya tanaman itu tadi tidak bisa maksimal tumbuh karena kalau dalam teori kita sama-sama tahu bahwa sebagus apapun itu apa nutrisi yang kita ya, kasih, kalau mikroba yang nggak ada di tanah itu nggak akan maksimal. Nah, sementara di konvensional kita kan tinggal tinggal ngambil di toko, tinggal ambil di toko, buka dompet, selesai urusan. Nah, sementara yang organik ini tadi itu kita kan eksplorasi dulu, ya kan, uji apa ya. namanya, kita cari ke alam, Perbaiki kita ya. macam-macam Ya. prosesnya. Nah, di situ. Jadi di situ Bu bedanya Bu, beda dari kita ininya, cara apa namanya, cara memulainya di situ Bu. Menanganinya ya Pak, beda cara Ya, menangani. Dan ini kalau ya, organik itu mungkin dari awal ya, artinya dari mulai keadaan tanah dan sebagainya gitu ya Pak ya, yang harus diperbaiki ya Pak ya, untuk ya. Nah, melakukan itu. jadi intinya Bu, tanah kita benahin dulu, Ya, tanah yang kondisinya tadi mungkin pH-nya rendah, terus BO-nya, bahan organiknya udah terkuras habis, ya kan? Nah, itu ya, kita benahin dulu dengan pembenah tanah. Kita kan itu kan secara alami bisa kita bikin ya, sendiri, ya kan? Nah, maaf ngomong kalau kita malas, itu bahkan pabrikan kan sudah ada menyediakan juga sebagian di toko-toko. Cuman itu kita kan beli. ya, Nah, ya kan? Nah, setelah tanah itu kita benahin, nah rumahnya udah siap, baru kita isilah dengan apa perabotnya apa segala macam. Kita memulai dengan budidaya. Kita baru bicara bibit yang sehat, terus ya, kita bicara apa yang perlu kita persiapkan lagi untuk berikutnya gitu, Bu. iya, iya. Pak, kalau secara ekonomi biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah dengan organik atau yang selama ini para petani lakukan konvensional secara ekonomi ya Pak? Jadi gini Bu, kalau kita bicara ekonomi, jadi ada dua 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 apa namanya dua jalur. Kalau kita istilahnya kita mau eksplorasi sendiri di alam, bikin Ya, sendiri contoh, kayak kita butuh trichoderma ya kan, itu kan ada di alam. Kalau si petani ini bisa dia mengeksplorasi sendiri di alam, ya mungkin kita dari tanah sekitar pohon bambu yang sehat lah ya. Nah, ya, itu di bawah pohon pisang kayak apa namanya BVR kita ambil dari pohon pisang dengan ulat ya kan. Nah, kalau petani sudah bisa begitu, otomatis ini kan biaya mereka kan boleh ya, dikatakan tidak seberapa. tidak. Nah, Lebih tapi rendah ya. lebih rendah. Nah, Ya, kalau mereka main simple, main beli ke toko, beli kan sudah ada dijual di toko. Nah, iya. jatuhnya kan konvensional kan beda tipis, Bu. Tidak ada pengurangan biaya. Ah, di situ bedanya, Bu, anunya. Hmm, Namanya organik ini. iya, iya, iya. Nah, selama ini Bapak sudah melaksanakan pertanian organik ini sudah 2 tahun ya Pak? Berarti sudah Ya, memproduksi kalau maksudnya yang produksi Bu, bahan apa organiknya padi. Iya, kalau Bapak tadi melakukan atau padinya. budidaya organik padi, berarti kalau sudah 2 tahun berarti kan sudah menghasilkan produksi padi organik ya Pak? Oh. Kalau jadi gini Bu,
karena gini, untuk organik ini kita ada kendala yang sangat apa ya, sangat krusial sekali di lapangan. Itu kita merubah mindset para petani kita, Bu. Nah, kita mau mengalihkan dari konvensional ke Iya, organik, sangat susah banget. Iya, sangat susah banget. Jadi iya, saya kalau kita mau memproduksi beras organik, itu ada beberapa tahapan yang perlu kita tempuh. iya, Pertama, kita harus bisa dulu membuktikan bahwa dengan organik ini kita bisa berbudaya. Satu itu, terus kedua, baru kita bisa meningkatkan hasil. iya, Nah, yang ketiga, ini berkelanjutan apa tidak? iya, Banyak mereka yang hanya mencoba, iya, mencoba, terus tidak berkelanjutan. Padahal ini bagus, iya, ya kan? Kenapa? iya, Untuk mengeksplorasi agen hayati tadi itu butuh butuh ketelatenan, kesabaran. Nah, di situ. Jadi saya iya, belum mengarah ke produksi berorganik, cuman anggota-anggota saya setiap musim tanam, saya selalu bikin demplot. Jadi artinya supaya masyarakat petani itu melihat ya, tahu bahwa iya, ya melihat. Jadi perlu tahap itu, Bu. Jadi belum kalau wacana saya ke depan memang ada, saya akan memproduksi beras organik. Bila iya, mana petani-petani binaan saya ini dia sudah continue, ya iya, kan? iya, Sekarang saya pikir, untuk apa kita punya sertifikat kayak apa namanya Prima 3 umpamanya. Kalau iya, hanya kita satu oh kali itu aja prima, kita, iya, iya, nah, iya, kan konsumen pengen butuh dia kita nggak ada lagi, iya, jadi ya kan? nggak kontinu ya Pak, nggak berkelanjutan ya. Jadi kita Oh, harus pastikan dulu, terus iya, meyakinkan bahwa ini bisa musim bisa meningkat, terus iya, berkelanjutan apa tidak. Nah, saya iya, berkelanjutan ini yang belum sampai, Bu, tapi membuktikan sudah oke, hasil meningkat sudah oke, tinggal berkelanjutan. Nah, ini iya, perlu apa ya? Perlu kita bareng-bareng jalan. Karena yang saya ini bukan bukan praktisi, bukan orang hebat di bidang itu, saya hanya petani gitu loh, Bu. Pak, meningkat produksinya berapa Pak? Tadi dengan organik ini produksinya meningkat. Memang berapa rata-rata ini Pak per Jadi hektar? gini Bu, saya pernah mencoba itu memang betul-betul saya kawal saya dengan penyuluh Iya, dengan PPL di wilayah Desa Sumber Makmur di Kecamatan Lubuk Pinang. Itu iya, memang lahannya tidak begitu luas, tapi setelah kami konfirmasikan ke hektar, jadi awal pertama tanam si lahan itu dari kimia langsung hmm, full organik, itu iya, memang keluar baru 6,1 hektar, taruhlah 6 hektar pertama. 6 ton ya Pak Nah, terus per hektar. kedua musim kedua Ya, saya organik lagi. Nah, itu naiknya sekitar menjadi 8 hektar, Bu. Kalau 8 dikonfirmasi ton, ke 8 ton per apa ya, hektar. 8 ton ya. Iya, Nah, 8 ton per hektar. Itu mungkin di sini penyuluh saya itu yang memang ngecek itu ada nih di Zoom ini. Nah, oh jadi iya, ya tolong Pak Trisno Putra itu. Tolong Pak Trisno Putra dicek itu si Eko nama petaninya itu udah panen. Tolong cek berapa hasilnya. iya, iya, Ketemu iya. 8 ton. Oh, Oke. udah bagus dong Ketika Pak. iya, Bu. Cuman Oh, full ya, kita full full iya, tanpa. Nah, terus yang ketiga coba lagi saya modalin lagi itu ketiga itu malah naik lagi hampir mencapai itu udah di atas 10, 10, berapa waktu itu ya. oh Masya Nah, Allah itu mah udah hebat atuh Pak ya, di ya atas Bu, 10. cuma kan ya kendalanya itu, nah kalau di padi organik yang kita anukan ini dia kan butuh butuh nutrisi Bu ya, nutrisi Ya, untuk memacu kebutuhannya dia butuh nutrisi. Jadi dia butuh bahan organik, bahan nutrisi tadi BO-nya. Jadi hmm, memang setiap kita mengaplikasikan itu kita butuh sekitar kalau bisa tuh 2 ton atau lebih per hmm, hektar. hmm, Nah, bubuk kandangnya ya kan, yang sudah kita fermentasi, yang sudah kita olah iya, dengan bakteri. Nah, berikutnya kasih lagi, berikutnya jangan sampai putus. Nah, dia hmm, makin makin naik terus ya. Nah, di situ. Jadi kendalanya sekarang yang iya, bahan organik pupuk kandang ini di petani itu kan boleh dikatakan belum mencukupi satu.
Nah, terus damen yang sumber bahan organik juga itu kebanyakan diambil untuk pakan ternak atau dibakar. Nah, kendalanya kan Oh, di jadi situ. yang Ya, kan? dibakar tuh Nah, ini Pak, apa? damen, Damiknya itu. damen, Oh, ya, padahal itu bisa damennya. didaur ulang ya Pak ya. Padahal damennya itu Bu, yang kemarin yang trip sekarang ini, saya kan punya bakteri BS, Bacillus subtilis sama Mm-mm. Pseudomonas gabungnya jadi PDPR itu. Saya aplikasikan ke lahan sebelum dibajak, Iya, jadi si jerami itu bisa hancur. iya, Hancur itu Bu, hancur jerami itu kan. Jadi udah iya, terurai. Jadi pas iya, saat iya. si petani dia membajak, sawah itu udah lumpurnya udah bagus. Nah, Iya, iya, fosfat jerami itu kita udah tersedia di sawah tadi. Nah, iya, iya. disitulah fungsinya Bacillus subtilis sama Pseudomonas tadi yang kita anukan, bakteri tadi. Di cara kerjanya lebih kurang seperti itu, Bu. Iya. Kalau dari sisi harga bagaimana Pak? Nah, Harga bakteri harga tadi. berasnya, iya. Harga Nah, beras, itu jadi kendala sekarang karena si petani dia kita suruh organik, dia iya, berpikir beras organiknya mahal. Betul, itu iya, betul kan? Cuman iya. kan kalau kita menuju ke beras yang organik yang sudah dikemas dalam arti kata, itu kan kita butuh satu perjalanan lagi kayak izinnya, labnya segala macam kan? Iya, iya, iya. Belum belum saya tempuh. Cuman sekarang kalau yang di saya, yang di kami, itu baru Mm-mm. sampai bahwa petani ini bisa menanam padi dengan organik, artinya Iya, lebih murah ke kimia. Nah, iya, jadi gak jual masih tetap konvensional, Bu. Cuma iya. di biaya produksi mereka sudah bisa turun. Nah, Hmm. itu. Jadi turunnya begini, Bu. Kalau betul-betul itu petani itu dia sudah tidak pergi lagi ke toko pertanian. Toko, Ini maaf iya, ya. iya, Ya, iya, sudah betul-betul konsen di situ. Jadi artinya pembenahan tanah kita iya, bikinkan, kita ajarkan bikin bakteri, kita ajarkan cara fermentasi pupuk kandang. Nah, terus kayak bakteri yang kira-kira agak sensitif, saya kembangkan sendiri, saya perbanyak, nanti saya bagi, ya kan? Nah, kita nanti iya. bareng-bareng iuran, apa? Kita bareng-bareng iuran. Nah, kan kita jualan nggak boleh nih, Bu. Nah, ya kan nggak boleh kita Hmm. jualan, kan ada aturannya. Jadi intinya kadang-kadang mereka ke rumah bawa bahannya apa kayak kentang Iya. atau nanas atau apalah gitu kan. Jadi kita anukan. Nah, jadi kalau kita bikin-bikin biaya itu sebetulnya biayanya rendah. Rendah ya, biasanya Ya, rendah, harga jualnya tinggi, ya enggak Pak? semestinya di situ Iya, harga nilainya itu dia tinggi. Jadi iya, mutu mutu Bu ya. Jadi gini Bu, saya di padi itu yang jadi masalah kita kan di hama ya, hama iya, penyakit sama sama kayak penyakit, ya, bakteri termasuk hawar, patah kudu ya kan. Yang jadi iya, kendala kan itu. Nah, kita menggunakan ada namanya Penibacillus polychnisa ya. Dia mm-mm. dia kan berupa bakteri itu boleh dikatakan larinya ke bakterisida tuh. Cuman dia biologi kan. Nah, itu kita aplikasikan, apalagi kita mix dengan trichoderma, kita aplikasikan ke padi yang terkena patah kudu tadi, itu Iya, bisa berhenti bakterinya, bisa iya, berhenti tumbuh. Nah, iya, kalau dari awal kita aplikasikan, itu bisa dia apa ya, nggak mencegah ya, terserang. Ya, dia mencegah, antibodinya sudah ada di situ. iya, Nah, iya, ya di situ anunya. Cara kerjanya begitu kalau yang saya lakukan selama iya. ini. Jadi Pak, Ya, kalau Bapak selama ini menanam padi organik, artinya secara pertanaman itu bisa diatasi ya Pak. Artinya kalau itu kena penyakit, itu tadi melalui perlakuan yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi itu akan mengurangi atau mungkin mencegah hama penyakit yang akan terjadi ya pada saat nanti fase-fase pertumbuhan iya, vegetatifnya dan sebagainya. Iya Pak. iya, iya Bu. Jadi gini,
Jadi dari awal, dari pemerintah tanah, jadi si tanaman ini bila tanah tadi udah kompleks sehat, Iya, otomatis iya, tanaman ini subur dia, iya, sehat ya iya, kan. iya, iya, iya. Terus kita kasih benteng Hmm, antibodinya dengan iya, bakteri iya, tadi. Nah, iya. tapi ke depan itu kita aplikasikan rutin, ya kan? Itu dia aman sampai panen. Sampai panen. Dan Nah, itu kalau itu sudah sehat, tadi itu produksinya insya Allah bisa sampai 10 ton tadi ya Pak ya. Kalau kondisi kalau kalau kondisinya sehat, petanamannya bisa mencapai 10 ton ya Pak. Ini kan suatu prestasi yang membanggakan ya, dengan padi organik produksinya ya, bisa sampai 10 ton. Nah, selama ini ya, mungkin baru Bapak lakukan di wilayah Bapak saja ya, mengenai untuk teman-teman petani budidayanya lewat organik baru di wilayah Bapak. iya Bu, baru di Kabupaten Mungku-Mungku itu pun Iya, masih terbatas satu, dua di tiga kecamatan. Jadi iya, saya memang saya pilih, saya ambil petani-petani yang bisa memahami, yang mau memahami. iya, iya, Jadi nggak iya, sapu kata. Karena susah Bu, susah banget anunya kita untuk merubah iya, mindset iya, iya. kawan-kawan tadi. Ya. Karena Ya, karena hal yang baru, Pak, perlu waktu untuk bisa apa ya? Kalau ini terus digulirkan terus, insya Allah sih akan menjadi budaya ya untuk menanam organik gitu. ya sebetulnya memang setelah saya terjun ini, saya tekunin selama 2 tahun ini kan, itu pun saya juga belajar dari Pak Sutriono ya kan, jadi Pak Sutriono yang nanti ngisi yang anu bawang merah kan. Oh, Eh, iya, memang kalau kita apa namanya konsen Bu di situ iya, mengikuti aturan SOP yang kita anukan yang dibutuhkan padi itu sebetulnya saya perhatikan antara padi ini lah yang paling respon terhadap organik beberapa tanaman. Kalau hmm, horti itu horti agak berat di iya, full iya, organik. iya, Tapi iya, setelah coba alhamdulillah respon di ini di iya, apa di padi ya di iya. organik ini. Pak, padi organik yang Bapak hasilkan ini pemasarannya di lingkungan situ atau Bapak udah keluar kabupaten atau bagaimana, Pak? Belum Bu, saya masih baru sebetulnya baru masih skala kecil, kecil banget baru pengenalan lah istilahnya, Iya, baru iya. pengenalan. Nah, Ini ke depannya bagaimana? Menurut Pak Jansen nih, ke depannya eh, padi organik ini menurut Pak Jansen peluangnya, prospeknya cukup menjanjikan sehingga Bapak terus akan menekuni organik ini, padi organik ini atau bagaimana, Pak? Menurut pandangan Bapak? jadi gini Bu, sebetulnya kalau kita bicara kesejahteraan petani, ya kan, saya malah lebih cenderung padi organik ini kita kembangkan. Jadi istilahnya Ah, ini sinyal nih. Ya, sinyal. Iya, dari Pak Jansen nih. Pak Jansen kayaknya sinyalnya nih. Ya, Alhamdulillah ini bapak-bapak yang hadir di dalam Zoom ini, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand ya, atau menulis di chat. Ini kayaknya ada kendala sinyal dari Bengkulu ini. Kelihatannya mudah-mudahan enggak lama. Itu Pak Jansen. Kami sapa dulu bapak-bapak. Ini Pak Vivo siapa ya namanya Pak? Sambil kenalan saya ingin kenal nih yang hadir siang hari ini. Ada Pak Fani, KTNA Jogja. Selamat bergabung Pak Fani. Ada Pak Arifin. Halo Pak Arifin. Mana Pak Vivo P2455 siapa? Pak bisa memperkenalkan diri. Iya Pak, siapa namanya? Dari mana? Bapak?
Pak siapa itu? Pak yang itu Mas di spotlight yang ah, ah. Bapak dari mana? Bukan replay spot bawahnya. Ya, bukan. Ya. Bapak dari mana? Boleh kita berkenalan? Halo. Oh, iya. Oh, mungkin enggak dengar di sana ya. Pak, atau dengan Pak Fani. Pak Fani boleh berkenalan nih Pak Fani. Selamat Ya, bergabung Pak Fani. oke. Nggih. Ini saya sambil supir, saya lagi di Jogja. Oh, di Jogja. Mau menuju kemana Yes, Pak Fani? Salam kenal Pak ya, Fani. ya, Bu, saya kenal. Oke. Ya, saya Bu Rosana Sisi. Temennya Pak Arifin tuh. Pak Arifin kok enggak Ini. muncul tuh. Biasanya Pak. ketiduran itu Pak Arifin. Pak Arifin, ayo. Tuh dicari Pak Fani tuh. Ada lagi, aduh saya nggak pakai nama ya nih. Vivo 2029 nih siapa ya? Pak Jansen kemana ini? Pak Jansen. Itu sinyalnya hancur itu di Iya, muku-muku kayaknya itu kalau sinyalnya jam deh ini. segini. Eh, Pak Fani mungkin punya pengalaman dengan budidaya dengan pakai organik, Pak Fani bisa berbagi pengalaman? Ya, sampai hari ini saya masih melakukan itu. Oke. Ya, Budidaya dengan organik untuk iya. beberapa. Sambil ini, Pak, sambil menunggu Juga semua Pak Jansen, mungkin ada 30 pengalaman Bapak. P3SI yang pakai. Ya, Nah, ya. sampai hari ini menggunakan namanya dekomposer yang saya punya, kemudian pupuk organik yang yang hampir berbarengan pada saat itu dengan punya Pak D. Sutri, namanya Oh, iya. Pak D. Sutri merilis, saya Yang merilis bawang Biomon merah pada ya, Pak? saat itu. Iya. Kalau Pak, Iya, betul. yang Pak Fani ini budidayanya apa, Pak? Atau usaha taninya apa? Kalau Pak Fani, Kalau ini saya sedang mengembangkan budidaya bawang merah, tapi oh dengan ya, metode hmm, dengan lahan terbatas perkotaan. Yang kita hmm, 1 galon menghasilkan 250 gram bawang merah di hmm, umur kurang lebih 75 hari, 70 hari. 80 hari. Oh, 80 hari berarti hampir 3 Itu bulan ya, total Pak? organik, Bawang merah organik. hampir 3 bulan bawang merah. Kita varietas tajuk kemarin kita dapat 50 Eh, galon. kalau nggak salah, kalau budidaya bawang merah itu kan banyak menggunakan ini ya, kimia ya, Pak, ya? Ya, yang ada kalau di semua perkebunan rata-rata semua menggunakan Iya. kimia. Nah, setelah Tapi Bapak kita coba dengan berkomitmen baru menggunakan. organik, produksinya berapa bedanya, Pak, kalau menggunakan konvensional sama organik, Pak? Kalau yang kita pakai itu antara malah lebih banyak kita dapat di organiknya hampir berbanding. Oh, Eh, berbanding hampir ya? berbanding sama. Iya, Nah, iya. cuma perbedaan daunnya kalau organik itu bisa dibikin keripik. Untuk teman-teman di Oh, KWT kelompok tani itu bikin keripik bawang keripik bisa bawang. diolah. Tapi kalau Oh, petik lah iya, iya, iya. organik itu dicabut itu masih dipakai. Oh, jadi kalau dengan eh, budidaya bawang
organik itu bisa dipakai untuk camilan gitu, Pak? Iya, daunnya bisa di Oh, camilan itu lebih tebal. iya, iya, Tapi iya. mungkin nanti lebih tepat nanti ke Pak Desutri ya nanti ya. Ya, nanti Pak, kita akan berbincang dengan Pak Tri pukul 2 nanti ya. Nanti mungkin bisa Bawang berlanjut. merah Iya, ini sayang sekali ya. ya. Pak Johnson ini kelihatannya lampunya mati, mati lampu. Oh, lagi mati lampu. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini bisa berbagi pengalaman. Ada Pak Vivo 2029. Mungkin bisa ini Pak berkenalan atau Pak Vivo 2455. Waduh, di anu videonya di off. Pak Vivo 2029 barangkali bisa Pak. Ya, Ya, bisa kita selamat. kenalan Pak. Ya, bis. Ya, siapa Kenalkan, namanya Pak? nama saya Ari dari Sukoharjo. Sidoarjo. Oh, Sukoharjo. Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya. Apa selama ini yang Bapak geluti pertaniannya? Ya, kalau selama ini sih di komoditas padi ya, Bu. Cuman Padi. saya lebih condongnya ke bikin-bikin apa? Ramuan-ramuan untuk ya yang organik aja lah. Eh, oh, Bapak ininya budidayanya padi. Ya, Terus senang membuat formulasi gitu ya, Pak? Yang berkaitan dengan ya, organik gitu. ya, Untuk organik. udah hampir 10 tahun nggak kenal kimia, Bu. Jadi kan Oh, iya, iya. Jadi padi Bapak dari 10 tahun tuh sudah organik gitu, Pak? iya, tapi cuman Oh, skala kecil untuk konsumsi sendiri oh dan konsumsi sendiri. saya bikin ramuan-ramuan untuk teman-teman yang mau menggunakan gitu aja. Iya, iya, iya. Eh, di apa sekitar Bapak juga budidayanya teman-teman Bapak gitu maksud saya juga organik di kelompoknya. Iya, di situ masalahnya, Bu. Seperti kata Pak Jansen tadi, untuk merubah mindset dari Ya, petani organik ke pertanian sehat itu sangat susah banget. ya harus sabar ya Pak. Yang Harus penting sabar, telaten kata Pak Jansen tadi. ya, Iya. Eh Sukoharjo itu Jawa Tengah ya Pak ya? ya Jawa Eh, Tengah, Bu. iya, iya, iya. Selain ini Bapak di lahan sendiri ini Pak. Ini di depan rumah, Bu. Cari Oh, sinyalnya. selain padi kelihatannya ada ini juga ya tanaman buah ya itu Pak. Iya, kalau saya kan ke tanaman horti juga. Horti Tapi juga, untuk iya, suplai teman-teman aja. iya, iya, Kayak seperti bawang merah juga pernah ya, bukannya pernah nyoba tapi sedikit-sedikit kita perlakuan organik gitu. iya, iya, iya. Oh, jadi selama ini hanya untuk konsumsi sendiri Pak, Bapak kalau nanam. Jadi yang paling penting saya kan cuman pengen mengajak teman-teman sekitar lah ya pasti untuk Iya. beralih ke pertanian sehat. Iya, iya betul Pak. Jadi memang sekarang kita harus sudah mulai ya, mungkin terlambat enggak masalah. Yang penting sudah mulai mengkonsumsi makanan sehat ya. Apalagi padi itu kan makanan sehari-hari ya Pak ya. Jadi Ya, kalau tanamannya sehat, tubuh kita juga sehat, keturunannya nanti anak-anak juga sehat dan pendidikannya lebih baik gitu ya Pak. Pak ya, amin. Pak, siapa tadi saya lupa. Pri, Pak, Pri. Pak Pri, Pak Tri Saya ya? dipanggilnya Gejek gitu. Oh, Pak Jack. Ya, Aduh, Pak Jack, mudah-mudahan saya ingat ya Pak Jack ya dari Sukoharjo. Iya. Kalau Bapak di Sukoharjo, apakah sudah semua atau baru kecamatan berapa kecamatan Pak yang sudah melakukan ya pertanian alhamdulillah saya organik? Alhamdulillah punya teman-teman hampir satu kabupaten bahkan ke kabupaten lain itu kita punya teman
teman seprofesi lah, Iya. seperjuangan jadi kita sering Hmm, kutu ke depannya bagaimana. iya. Pak, di Jawa Tengah tuh saya melihat ada padi rojo lele ya. Ya, Ya itu juga Bu Sri apa sama namanya? Sri yang seri memiliki. Ya, itu yang kecuali Genjah itu ya. ya 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 ya. Ini daerahnya nggak jauh dari Bapak Pak Jack. Ya lumayan sih Bu, cuman ada juga teman-teman yang udah mengembangkan Serino itu kan Rojo Lele Genjah yang umurnya sekitar 100 harian lah itu. Oh, 3 bulan ya. Iya, Tiga hampir 4 bulan. Iya. Oh, teman-teman sudah mulai menanam itu ya, Genja iya. Rojo Lele ya. Kalau Bapak apa varietasnya Kalau yang di sini ditanam? saya kebanyakan dari Mbah Surono Danu, yang sering saya tanam itu dari Sertani sama dari AB2TI. Oh, jadi Itu varietas varietas lokal ya, Pak? iya, yang bikinan AB2TI. Jadi bukan bukan yang dijual umum di toko-toko itu. Ya, ya, ya. Berarti varietas lokal. Itu berapa, Pak, per ton hasilnya? Itu tergantung lokasi, Bu. Iya. Standar ini kalau yang semi organik atau pertanian sehat itu bisa mencapai ya 9 sampai 10 lah. Oh, oh, oh tinggi ya. Itu yang semi organik. Kalau yang full organik yang Bapak pernah coba, Kalau yang full organik itu cuma sedikit, Bu. ya kalau Pak Jansen tadi kan kalau nggak salah tadi saya catat awalnya baru 6 ton gitu ya Pak ya. Terus begitu sekarang udah musim yang ketiga itu bisa 10 ton Pak. Mungkin Bapak bisa mencapai juga hal yang sama ya. Kalau yang pernah Bapak capai berapa ton? Kalau saya kan cuma punya lahan sedikit, Bu. Ya, Jadi apa ya? Saya itu kan pekerja buruh, jadi kan itu nggak fokus ke pertaniannya, ya. kita cuma fokus mengenalkan sama saya buruh-buruh jasa tanam, Bu. Jadi Oh, jasa tanah. keluar Oh, ya. Ya, sambil ya. mengenalkan produk-produk itu. Oh, iya. Oh, Kurang senang nggak sekali ya. Iya, ya terima kasih nih Pak Jack atas pengalamannya. Mungkin saya pengen berbincang dengan Bapak Vivo yang 2455 Pak. Boleh kita eh, bincang-bincang sebentar? Siapa ya? Pak, ya, Vivo 2455. Coba Pak dibuka ininya audionya. Ya, ya, ya. Coba saya ingin berkenalan nih sekalian. Tadi ada Pak Jack, ada Pak Jansen, ada Pak Fani. Ini Pak siapa? Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Bapak siapa? Ya Bu, saya dengan Gita Tia, eh, asal Eh, dari Muko. Saya Muko-muko termasuk temannya Pak ya Jansen. termasuk termasuk anak didiknya Oh Pak iya. Irianto dengan Pak Putri, Pak Joko Oh Irianto. iya iya. Dan kebetulan saya juga se ini Bu, se apa ya istilahnya sejalan lah dengan Pak Jansen kan, Iya dan kawan-kawan petani di lapangan, iya khususnya padi padi organik iya dan budidaya holti yang lainnya. iya iya iya. Berapa luasan yang Bapak miliki? Kalau saya padi baru 1,5 hektar, Bu. 1,5 hektar. Iya Kalau untuk saya pribadi, ya. iya. Bergabung dalam kelompok Pak? Ya, ada kelompok petani. Kebetulan kami kan dengan pemuda tani lah, anak-anak muda yang saya Iya rangkul iya juga. iya. Bapak termasuk muda?
ya merasa masih muda aja Bu. Jadi ini ketua petani muda nih ya Pak ceritanya. Berusaha untuk merangkul kawan-kawan aja Bu. Iya Memberi bagus Pak. edukasi Ya, terutama organik tadi. setelah Bapak belajar dengan Pak Jansen, apa yang manfaat yang Bapak peroleh? Banyak sebenarnya Bu, banyak ibaratnya apa ya, edukasi dari beliau-beliau tuh Ya. ya, yang tadinya kita berpikir organik tidak mampu, ternyata kita yang belum paham Bu. Hmm. Tapi menurut Pak siapa tadi namanya ya Pak? Panggilannya Pak, kita Tia. Pak Gita, Pak Gita. Menurut Pak Gita, apakah kalau kita laksanakan budidaya organik, menurut Bapak nih ya, menurut Pak Gita, kita sudah bisa, artinya kita bisa tidak maksud saya tidak Menggunakan menggunakan kimia, gitu maksud saya. Menurut Bapak nih. Karena kan sebenarnya tadi menurut Pak Jansen kan sebetulnya semua resources yang ada di sekitar itu kan bisa dimanfaatkan untuk membuat ya. Jadi saya itu menurut beliau ya. Kalau menurut Bapak Pak Gita, apakah dengan kita melaksanakan budidaya secara organik kita mampu mengatasi masalah pupuk organik, pestisida organik dan sebagainya? Bisa. kalau menurut saya pribadi, pengamatan pribadi saya Bu, sebenarnya Ya. sangat bisa. Ah, Karena ya itu dengan apa ya, cuman butuhnya pengenalan, edukasi untuk mindset ya. para petani ini kan, termasuk saya pribadi pun awalnya pun begitu Bu. Saya merasa Hmm, apa ya, berpikir bahwasanya dengan kondisi alam yang sekarang sudah tidak mampu, ternyata salah besar. iya. Nah, itu memang Oh, memang memang perlunya kita mulai dari dasar ya Bu ya, pondasi tanah, remediasi ya, tanah, dan pengembalian unsur organik tanah yang selama ini sudah terkuras, dan ya, direkam dengan penggunaan apa ya, bahan-bahan kimia terutama pupuk pestisida yang sudah tidak kontrol lagi. Nah, itulah yang perlu kita hmm, benahi dari dasar. Dan ya, kemudian bahan organik padat Bu, petani kita hmm, jarang yang mau mengaplikasikan, ya mudah kita bicarakan, pupuk kandang ya Bu ya. ya, Bahkan ya, pun petani padi rata-rata setelah panen apa ya, batang padi, limbah padi itu ya, sendiri dibakar. Nah, di ya. situ kan Tadi jadi itu, ya, sedang ya. ya, betul Bu. Jadi Sedangkan menurut Pak Gita itu kita padahal bisa dimanfaatkan ya Pak ya, untuk sangat bisa Bu. apa tadi itu membenah tanah ya. Ya, guna Hmm, tanah. Nah, di situ karena minimnya pengetahuan, dan mindset kita udah dirusak dengan produk-produk kimia yang ya, sekian ya, banyaknya ini. Jadi ya, eh, ya apa ya, susah Bu. Dan kemudian satu hal lagi yang jadi problem yang kami temui di lapangan, rata-rata kawan-kawan tuh tidak yakin, dan di sisi lain mereka bertanya pasar Bu. Oh, organik apa ada yang ya, ada yang nampung? Kalau ya, harganya masih sama dengan kimia, untuk apa? iya, Nah, itu yang jadi problem iya, mindset petani banyak sekarang kan. iya. Itu di situ. Tapi Dan tadi menurut memang Bu, Heeh. ya, Menurut Pak Jansen ya gimana tadi Bu? kan biaya produksinya lebih murah Pak kalau kita Betul Bu. menggunakan organik. Iya. Sebenarnya betul, cuman itu tadi karena keyakinan itu tadi Bu, keyakinan mindset para petani itu Oh, tadi kan. Sedangkan obat mahal aja yang ampuh kayak gini aja kimia nggak mampu. Masa ya heeh, pakai air air kelapa atau air rebusan heeh, apa namanya, kentang, kok bisa heeh. nggak mampu kan? Bisa. Itu hal yang apa Tidak ya? masuk akal gitu ya. Nah, bisa dibilang tidak masuk akal bagi mereka gitu. Jadi harus Dan sebenarnya dibuktikan Pak kita. betul Bu. Dan kami pun sebenarnya bukan ya, udah lebih, rasa saya Mbah Sutriyono pernah Iya. ke daerah kami kan, itu udah lebih setahun Bu. Dan Hmm, sampai sekarang pun kawan-kawan sudah banyak yang membuktikan. Sebagian iya. ada yang sampai sekarang masih
Ya, masih menggunakan produk itu. Ada juga ya. yang main semi, Bu, semi, jadi dibantu Nah, bubuk kimia, tapi ya, nanti pestisidanya sama sekali tidak pakai produk-produk kimia. kimia lagi, ada Ya, ya. ya, 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 ya. Jadi menurut Pak Gita, Ya, Bu. pertanian organik itu menurut Bapak ini, Bapak yang Gen Z Ya, ya Bapak ya? Atau milenial? Bapak entah di masuknya mana posisi saya. Bapak milenial atau Gen Z? Menurut Bapak ya, pertanian organik prospeknya bagaimana Pak? Kalau Hmm, nanti ke menurut depan. Heeh. ya, menurut saya sangat menjanjikan, Bu. Apalagi dengan ya kami kan sudah sekian lama bersama Pak Yansen dan kawan-kawan Ya. berusaha untuk apa ya, memberikan edukasi dan Iya. bahkan sampel demplot pun sudah Pak Hmm, Idrian kan sangat luar biasa itu, Bu. Udah banyak dia oh, bikin bagi petani, iya, bikin iya. bagi coba gitu kan. Cuman ya itu petani karena dia merasa itu murah, merasa itu gratis. Oh, jadi kayak Jadi satu apa kan iya gitu ya? Nggak percaya ya berarti ya, Pak? dia, nah di situ Pak Ibu. Ah, Ini kan juga saya bilang mungkin kalau kita jual dengan nominal harga dan dikemas bagus, mungkin baru mereka langsung percaya ya? yakin nih Pak, saya bilang kan. Cuma karena kita beri cuma-cuma, Iya, iya, habis iya, itu dia iya. apa namanya tinggal make, oh bagus. Ya, Setelah itu kita ajari pun mereka bilang oh ribet ya, ini segala macam, intinya tidak ya, mau. ya, Sudah ya, tuh ya, ya. pernah juga ada juga kami kasih solusi kan, kami diskusikan Heeh. bagaimana kalau tukar ini aja nilai apa namanya untuk biaya Oh, iya, pembikinan iya. atau apanya Pak Jansen. Heeh, Karena barter, kan Pak barter Jansen gitu ya, Pak? kedepannya, Barter. nah ya mungkin Iya, per liternya sekian berapa lah ala kadarnya aja sekedar iya, untuk bagus tukar juga minyak itu, Pak. Pak Jansen kalau pandangan. Ya betul Heeh. Bu. Cuma ya itu tadi gimana ya Bu ya, lumayan berat sebenarnya Bu. Ya entahlah banyak Hmm. banyak banyak ininya, banyak dilema yang kami hadapi di Iya, lapangan. iya, iya. Nah, tapi di sisi lain, Bu, di sisi lain kami melihat potensi bisnis yang sangat luar biasa Iya, sebenarnya. iya Mungkin, karena mungkin sekarang Pak, zamannya orang mencari makanan sehat. betul, Jadi Bu. padi organik itu menjadi pilihan Pak bagi kita ya, kita Ya, yang sudah memahami bahwa perlunya makan sehat untuk agar apa metabolisme dalam tubuh ini juga sehat kan gitu Pak. ya betul, Bu. Jadi mengurangin orang berpenyakit gitu dah. Ya Pak ya, Pak kita. Betul, Bu. Iya. Karena di berasnya juga, Bu, sangat beda, Bu. Dengan varietas yang Oh, sama, dengan iya, varietas yang sama, bahkan mungkin ini ada sebagian kawan kan ada untuk pembuktian demplot sama Bapak ya, Jansen ya, dikasih produk-produk itu kan. iya, Nah, sebagian satu pet atau sebagian sawah mereka tuh disupport dengan organik, full iya, organik, yang iya, sebagian dengan pola mereka sendiri iya, kimia. iya, Itu dengan varietas yang sama, tanam yang sama, cuman iya. beda di pola pestisidanya saja. Mm-mm. Itu beda jauh beda Bu. Mulai dari warna beras, ketahanan Hmm, beras, bahkan iya, ketahanan nasi itu sendiri, rasa nasi itu sendiri beda Bu. iya, Yang iya, organik total organik iya. satu hari satu malam itu Nggak nggak basi. basi, Bu. Basi Iya, nggak iya, berair, iya. tetap kering, sehat ya. Wah, iya, Sedangkan yang total iya, organik, apalagi yang menggunakan urea berlebihan, iya, gitu, iya. kemudian urea Oh, itu itu mungkin ya, Pak. Jadi salah satu ya faktor berair. kenapa beras ya atau nasi ya yang tidak Ya, bisa tahan itu salah satunya itu ya barangkali. Tapi betul, betul juga, betul Pak. sekali. Kebetulan eh cucu saya itu kan harus nggak tahu ya mungkin orang tuanya takut ya nanti apa makanan itu nggak sehat. Jadi cucu saya itu memang makannya beras organik. Cuman memang Ya. jadi khusus untuk cucu aja Pak, itu harganya memang beda. Nah tadi itu betul juga kalau pengalaman Bapak bahwa hasilnya itu berbeda dan rasa, bau dan sebagainya itu beda ya Pak.
Betul, Bu. Nah, Sangat beda itu sekali, Bu. Bahkan mungkin di tes iya, harganya juga lain loh, Pak. tesnya sendiri itu beda, Bu. Nah, di situ, Bu, itu saya baca peluang besar untuk apa Iya, ya, untuk iya, harganya kan, Bu. iya. Isi breakdown. Cuman tuh tadi lah karena apa ya? Jadi Ya ya butuh harus perjuangan lah, Bu, sabar ini ya, ya, Bu. Masih banyak ini ya. Banyak faktor Pak. yang ini. Iya, jadi harus butuh kesabaran dan ketelatenan dari timnya ya, artinya dari Ya. kelompoknya Jadi Pak Jansen ini. kami punya apa menyimpulkan dan punya inisiatif dengan Pak Yansen dan rekan-rekan untuk ya karena kita berat mungkin untuk langsung total organik, Bu. Jadi Ya, kami punya ide dan sudah mulai kami terapkan ya, yang sistem dengan yang pola semi tadi, Bu. Jadi mungkin karena tanah yang belum siap atau pupuk kandang yang biayanya agak lumayan mahal, mm-mm. kawan-kawan jadi bantu support dengan pupuk pupuk kimia. Cuma kimianya mungkin hanya 20%, 25%, maksimal di 50%. Sudah tuh tapi pestisida kita menggunakan full total Organik. organik. Nah, itu Ya, sudah banyak juga kawan yang nyoba kayak gitu. Itu ya. saya pribadi sendiri kemarin di bawah merah, Bu. Saya tidak menggunakan Oh, insektisida kimia sama iya, iya, sekali dan iya, ulat pun alhamdulillah terkendali. iya, Nah, itu iya, udah banyak yang pola itu yang kami terapkan di iya, lapangan tuh. iya. Bapak kalau boleh tahu berapa harga jual beras Bapak organik? Pernah pernah nggak Bapak? Harga jual Itu beras yang belum organik? itu yang belum itu Enggak. yang belum kami itu, Bu, belum kami terapkan kan karena cuma Oh, selama ini kan untuk konsumsi sendiri iya, dan iya, di sisi lain, Bu, petani kita ini kan nggak mau ribet, maunya sekarang kan modelnya pakai komben panen pakai iya. mesin, habis itu apa jual basah. Jadi kalau kalau kita harus Ah, jual kalau kita mau jual padi beras organik otomatis heeh, kita jemur sendiri, kita giling sendiri, kita kemas. iya. Di situ masih belum belum Jadi, jadi apa ya yang belum pernah terlaksana, Bu, dijual ya. tuh, jadi yang dijual itu potong di tempat. Berarti itu kan berarti di itu ya Ya, Pak, di borong ya. Yang Bapak jual. ya borong, Bu. Ya jual gabah Oh, basah, Bu. ya, berarti panen basah. Panen Jadi basah. panen basah. Oh, Dan jadi kayak kemarin bukan ya GKG dan ya Pak, bukan gabah kering giling ya, bukan ya? bukan, Bu. Petani kita Oh, cari simpel, Bu, termasuk ya, itu ya, mulai ya. dari pengolahan tanah, mulai tanam, habis itu pestisida, perawatan, pupuk, cari yang simpel semua sampai penjualan. Iya. Tapi Pak, nanti kalau udah upaya seperti itu terus pada saat panen ini tidak di apa ya, artinya dijaga gitu, harganya kan eh nggak sesuai Pak. Iya. Di situ jadi satu kendala juga, Bu. Satu kendala petani apa ya? Kalau yang rata-rata petani yang jadi pertanyaan itu satunya. Harga jualnya berapa? Kalau Iya. mau lebih tinggi nggak apa-apa, dan sedangkan kita kan masih masih baru penjajakan, lagi pula ya di kayak toke-toke kita juga belum ada yang mau, dengan Eh, alasan kita itu apa namanya nggak ada sertifikasinya, nggak ada iya. hasil labnya dan bla bla Oh bla segala iya, macam, dan iya betul masih betul banyak Pak. lah tantangan kita itu untuk hal Iya, itu ya. iya, iya. Berarti itu masih ada langkah berikutnya ya, karena harus ada tersertifikasi ya, Pak Betul, ya. Jadi betul, harapan betul, Bapak ya. ke depan apa dong, Pak Gita? Ya mungkin dukungan kerjasama untuk kami karena sebenarnya bukannya nggak bisa kami untuk apa ya untuk mengatasi ini dengan cara kita mungkin kita mulai dari Ya, pemasaran padinya, kita ya, ajak kerjasama pola itu menjelang mereka ya. kenal. Cuman ya mungkin belum bisa kami belum terbang lah dengan kemampuan kami kan.
Iya, iya. Bertahap lah Pak ya, Pak kita. Kayaknya Iya Bu, betul Bu. Pak kita udah sampai ini kelihatannya. Maaf Bu, ini masalahnya sambil sambil kerja ini tadi. Iya, iya, iya Pak. Terima kasih Pak Gita atas waktunya ya. Meskipun Pak Jansen tadi mungkin Sama-sama. di rumahnya ada kendala dengan PLN tadi mati listrik ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pertanian organik go ya Siap Pak. Bu, terima Go, kasih. go nasional maupun go internasional ya Pak. Pertanian Amin, amin. organik Amin, ya. amin. Amin, Ya, amin. terima kasih Pak. Kita mohon maaf atas waktunya Amin. terganggu. Iya. Terima, Ya, terima salam kasih untuk Bu. Pak Mohon Jansen maaf ya, mungkin saya karena putus dari saya belum sempat berpamit tadi. Iya, Siap, Bu. makasih Pak kita. Siap, Terima siap, Bu. kasih atas waktunya Sama-sama dan Bu. sebelum saya akhiri, saya melihat ada yang dari Sumatera Selatan. Pak Sukardi boleh berbagi pengalaman sebelum saya akhiri. Ini ada Pak Sukardi. Monggo Pak Sukardi, salam kenal. Ya, silakan dibuka itunya Pak, audionya Pak. Ya, Oke, ya. siap. Salam kenal Assalamualaikum. Pak. Salam kenal. Waalaikumsalam. Iya Pak Sukardi. Salam kenal dari Sumatera Selatan. Iya, salam kenal kembali. Iya, kita tadi sedang berbincang mengenai pertanian organik Pak, khususnya Ya, padi. Bu. Barangkali ada Siap. pengalaman Bapak eh, di dalam hal bertani secara organik Pak. Ya, kalau praktek belum, Bu. Cuman Ya, secara belajar teori menyampaikan kepada kawan-kawan petani ada. ya. Jadi saya sebagai salah satu ketua KTNA, Bu, di Oh, Banyuasin. di Banyuasin Ya, ya. terus juga sebagai ketua P3SI Sumatera Selatan. Iya, iya. Pak, di Maluku Banyuasin Jaya. Jadi tuh dulu ada siapa ya? Saya ada yang kenal tuh KTNA Banyuasin tuh. saya Eh, Bu ketuanya Bu, sebelum Bapak siapa coba? Pak Sineng. Eh, siapa ya? Sebelum Saya saya kok Pak lupa. Sineng Bu. Itu yang putranya magang ke Jepang, Pak. Siapa ya? Tuh lupa saya. Putranya magang ke Jepang. Iya, saya pernah ke sana. Oh iya iya Iya. iya. Terus yang kalau ketua KTNA yang nasional saya kenal sekali dengan Pak Pak Basir, Pak Pak Basir, Pak Basir. Basir. Oh, Pak Basir tuh Ya, ya saya kenal sekali dengan beliau. iya Bu, iya Bu, Iya, iya. ya. Hmm. Nah, kembali tadi Pak Kardi selaku Ketua Ya, KTNA Kabupaten ya. Nah, siap Bu. Hmm. bagaimana Bapak mengembangkan pertanian di sana? Kalau alhamdulillah Bu, luar biasa Pak Bupati kita dan masyarakat pertaniannya. Alhamdulillah kemarin Banyuasin dapat penghargaan nomor 1 penghasil besar terbesar nasional Bu untuk beras. Alhamdulillah untuk beras. Ya, Oh, selamat beras. ya. Iya, Ya, Sumatera Selatan Bu. ya. Sumatera Selatan. Kalau untuk lumbung pangannya Banyuasin alhamdulillah sudah bisa menggeser Kerawang Bu, posisi kedua di bawah Wah, Indramayu Bu. oh, wah, keren dong Pak. Wah, keren Pak Kardi. Ya, Iya. dengan surplusnya lebih kurang 1 juta ton untuk tahun Oh, musim tanam musim panen 2025 kemarin Bu. Alhamdulillah Bu. Makanya Alhamdulillah, Masya geser Allah. Kerawang Bu Iya. posisinya Bu. Berarti ini Ya, Bapak termasuk salah satu kabupaten yang mendukung swasembada beras ya ya. Pak? Kalau untuk swasembada beras tahun kemarin nomor 1 Bu, Pak Bupati Bu kita Bu, nasional. Iya, nasional. Iya. Ya, Makanya hmm, sekarang kan Indonesia sudah mampu swasembada. bersuasembada. Salah satu Amin, amin, lewat amin, 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 Sumatera amin. Selatan ya Pak, salah satunya ya. Salah satunya betul Bu. Iya, Mohon iya. dukungannya kepada Iya, Bu. Siap sukses Bu. Pak. Semoga Amin, dengan amin. kepemimpinan Pak Kardini lebih lagi. Kalau sekarang berapa produksinya Pak? Sekarang ini sudah mulai panen ini, terutama di daerah pasang surutnya Bu, sudah mulai. Ya, Alhamdulillah harga juga cukup lumayan bagus iya. diterima.
di angka 5.900 sampai dengan 6.200 per Oh, kilonya. berarti udah Meskipun di atas HPP ya, Pak? di bawah HPP Bu masih Bu, Oh, HPP di 65 bawah Bu. HPP, iya. Iya, kalau Cuman produksinya kadang-kadang betul kata Bapak yang teman tadi, Pak petani kita. ini sekarang banyak dimanjakan Bu, Ah, karena dia panennya udah tinggal nerima duit aja, karena hmm, takut harganya jatuh, ya, jadi iya. dia panen bukan lagi gabah kering panen Gabah Bu, kering, iya. gabah basah Jadi panen. jadi tebas ya, Pak, ya. Ya, makanya harganya tidak sesuai dengan Iya, kriteria yang kita. sayang dong, Pak, ya. Mungkin perlu Ya sebenarnya edukasi, Bu, Pak, ya. itu Bapak yang perlu merusak, mengedukasi yang tuh. merusak harga sebenarnya. Mm-mm, Iya, mm-mm. iya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan organik Bu, di Banyuasin masih sangat-sangat minim Bu, yang namanya Iya, budidayakan terutama padi secara organik mungkin iya. 1-2%-nya Bu, mungkin hanya sebagai Hmm, sampel-sampel saja gitu kan. iya, baik. Mm-mm, ya. Tapi Bapak sebagai Bahasanya Ketua KTNA akan mengarahkan ke sana, Pak, kira-kira? eh paling kalau untuk demplot atau untuk sampel iya Bu, karena memang petani kita kan jujur hari ini nggak mau ribet Bu. Beda kan penanganan antara padi organik dengan padi yang biasa ini Bu gitu Iya, kan. iya, iya. Terus dari sisi hasil juga gitu kan. Iya, Itu Bu. Tapi insya Allah lah kami akan mencoba Bu, akan iya. mencoba. Tapi kalau untuk produksi sayuran, hortikultura sudah banyak Bu Oh, yang sudah menggunakan banyak ya, organik. iya. Ya, kalau Karena organik sudah banyak sebetulnya Bu. di sekitar sebetulnya sekitar ladang rumah itu kan sebetulnya bisa menjadi Ya, itu ya Pak ya, betul. organik ya. Ya, Iya, terutama kalau hortikultura kan dia pakai greenhouse Bu. Ada iya. malah petani yang melon terkenal sekarang kan dikembangkan di Banyuasin Oh, kan. iya, Pakai iya, greenhouse memang biayanya mahal Bu, tapi iya. Ya itu harganya kan modal bagus awal ya dan Pak. bisa Nanti iya, modal awal greenhouse-nya itu yang mahal. Tapi setelahnya Insya Allah ya Pak bisa tercukupi ya. Insya Allah, amin, Insya Ya, Allah, Insya ya. Allah. Pokoknya tetap Baik, ya semangat baik Pak Sukardi, kawan-kawan terima kasih semua. untuk waktunya. Ya, Kelihatannya sama-sama sinyal di terima kasih Bapak Bu. juga mulai ini nih, timbul hilang. Jadi Ya, terima lagi di kasih sekali jalan Bu, lagi. lagi di jalan Bu, mohon maaf Bu. Ya, Ya, terima siap. kasih Pak Kardi, selamat Siap, terima kasih. berkarya, sukses, sehat Amin, selalu amin, ya amin, Pak. amin, Ya, amin baik ya Rabbal sahabat Alamin. Yampi, eh, kiranya bincang-bincang kita tentang padi organik kita Terima kasih. akhiri sampai di sini. Kembali kami catatan RSZ akan bertemu lagi pada hari yang akan datang. Sampai Amin. berjumpa. Salam petani apa, Pak? Bertani bangga menjadi petani itu Pak. Ini slogannya Pak. Podcast Yampi. Bangga menjadi petani. Demikian. Bangga menjadi petani. Nah, jadi kalau ketemu saya bangga menjadi petani ya, Ya, Pak. Pak Gita, Pak Jack, tadi Pak Jansen, terus ada siapa lagi tadi? Oh Pak, terakhir Pak Sukadi. Terima kasih ya sekali Bu. lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi Waalaikumsalam. petani. Bangga menjadi petani. Menjadi petani.